guys, nama saya Panca. Ini video pertama gua dari channel si Panca. Oke, ini visual novel judulnya Story of the Story of the Forgotten. Ini game buatan Karyana Bangsa ya. Ini buatan Indonesia, asli loh, asli. Nah, gue penasaran juga sih. Jadi gak usah basa-basi terus lah, kita mendingan start game. Rainforest Z presents A Story of the Forgotten Man Demo Day 1. Oke, sebentar. Hidup segan, mati pun tak mau. Kata-kata yang berkesan dalam hidup gue, karena memang pada kenyataannya hidup gue menyedihkan, hancur, hampa. Orang bilang gue tuh sampah masyarakat, status sosial paling rendah di kalangan masyarakat. Siapa sangka bahwa gue yang dibesarkan dari keluarga normal, dididik dan diasuh dengan baik oleh kedua orang tua, berakhir sebagai seorang shut in, menutup diri dari dunia. Shut in itu maksudnya menutup diri dari dunia, dari masyarakat. Seorang yang kaya, seorang yang hanya di kamar tanpa pernah sekalipun keluar dari sarangnya. Dan dia main Losaga. Tiap hari hanya habiskan waktu di depan komputer, browsing, surfing, gaming, dan membaca manga yang membuat gue menjadi apa yang orang Jepang sebut sebagai otaku. Hari demi hari, minggu, bulan, dan tak terasa sudah 3 tahun lamanya sejak gue menghancurkan kehidupan gue sendiri. Tepatnya 6 tahun lebih sejak gue kenal dengan iblis kasat mata, internet. Masa-masa SMP ku lalui dengan berpindah-pindah sekolah. Entah musik set apa yang gue punya, tapi gue bisa lulus SMP. Tapi cerita dari SMA sama saja. Panggilan iblis internet sekali lagi menyeretku masuk ke dalam dunia maya. Ditambah lagi penyakit yang muncul karena gue habiskan waktu gue di ruang kamar yang gelap, dingin karena ber-AC, dan asap rokok yang membentuk awan di langit-langit kamar gue. Penyakit alergi panas, anti panas, keadaan di mana tubuh gue melepuh dan gatal yang luar biasa jika tersengat matahari ataupun kepanasan. Ku hapus semua harapan untuk berubah. Biarlah menjadi seorang shut-in. Gue masih bisa bekerja sebagai desainer grafis atau yang lainnya. Karena memang bakat yang gue miliki hanya ada 2, menggambar dan komputer. Begitu pikir gue saat itu. Tapi ku tangisi kehidupan remaja gue. Gue ingin punya teman. Gue ingin punya pacar. Gue ingin kehidupan normal layaknya anak usia 18 tahun lainnya. Razereas maksudnya. Wow. Oke, jadi ini gambarannya dia mungkin. Nama gue yang bahkan saudara-saudara sukar untuk mengingat wajah gue. Nama yang dalam buku absen lebih dari 6 sekolah, 6 kelas, nama gue ada. Dan dicoret karena gak sampai 1 semester gue tinggal di sekolah itu. Tiap hari, tiap detik, selama 6 tahun ini orang tua gue gak capek-capeknya menyuruh gue sekolah. Buat apa sekolah? Bahkan lulusan sarjana saja susah mencari pekerjaan dan bernasib menjadi pengangguran. Tapi gue tahu, gue sadar, sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Teman, sahabat, pacar. Andai gue bisa memutarbalikkan waktu, andai hidup ada tombol reset, pilihan save, dan load layaknya sebuah game. Andai hidup punya fitur Ctrl Z. Yandu. Ingin rasanya gue akhiri kehidupan menyedihkan ini. Tapi gue takut mati. Gue pasti bakal masuk neraka. Durhaka, dosa, bertumpuk sudah. Hidup segan, mati pun tak mau. Ting tong. Messenger, bro gimana?
Jadi kagak lo besok kan net. Jadi gue jemput lo besok. Roxy Putra Shivanola aka Roxy or CRX. Di dunia ini hanya ada 2 orang sahabat gue yang paling akrab. Dan entah ada angin apa manusia yang satu bisa jadi sahabat gue. Manusia yang jalan hidupnya 90% sama dengan gue. Seorang gamer yang putus sekolah, yang konon dikenal sebagai playboy cap kucing. Dan yang satunya adalah Rangga Putra Sadewa aka Rangga or CRA. Anak SMA normal di SMA populer yang tadinya juga SMA gue sebelum dikeluarkan dari sana. Satu-satunya temen gue yang normal, ber-IQ tinggi. Sebenarnya masih ada satu lagi, Reza Aditya Leds aka Reza or CRS. Dia adalah pemusik yang sekarang sudah tenar dengan nama panggung Elite. Karena kesibukannya sebagai seorang rockstar muda, kita sudah jarang berkomunikasi. Sadar kalau mereka bertiga mempunyai alias yang sama, CRX Roxy, CRA Rangga, CRS Reza, dan gue CRZ. Semua diawali oleh huruf C. Dulu ketika duduk di bangku SMP, takdir mempertemukan kami berempat. Dan karena awal nama kami memakai huruf yang sama yaitu R, Catstreeter pun lahir, dan kami memakai alias Cas itu. Catstreets Roxy, Catstreets Rangga, Catstreets Reza. Roxy, bro, gimana? Jadi kagak lo besok ke cafe, Roxy? Kalau jadi gue besok jemput lo. Rez, gue malas bro, panas banget. Lo tau sendiri kan penyakit gue. Ayolah bro, mumpung dibayarin marah enggak. Ntar lah bro, lihat keadaan dulu. Atau lo aja marah enggak, gue gak usah. Lu, udah lama nih kita gak kumpul-kumpul, gak ada lo gak rame bro. Ajakin dulu si Reza, ntar gue ikut. Manusia satu itu gak pernah balas orang angkat telepon gue. Sombong atau emang ganti nomor itu orang. Ayolah bro, ikut aja, kafenya ada AC kok. Iya, ntar gue pikirin. Gue message lo ntar kalau jadi. Gue lokot dulu, mau tidur, bye. Setelah lokot dari messenger. 2 hal yang membuat gue keluar dari rumah. 1. Beli rokok dan makanan atau minuman ringan. 2. Karena ajakan atau lebih tepatnya paksaan dari teman. Dan itu pun gue mau lakukan kalau malam. Selain malam, walau ada gempa dahsyat, kemungkinan gue keluar kamar saat siang adalah 0,01%. Dan tanpa sadar, alun lagu dari speaker komputer telah menemani gue menuju dunia mimpi. Day 2. Panasnya ruangan kamar gue bagaikan oven. Gue terbangun dari dunia mimpi. Dengan perasaan malas, gue ambil sebotol air mineral dari kulkas. Jam 12, saat dimana matahari tepat di atas Indonesia, panas, gatal, bosan, menyatu menjadi satu. Hampa. Biasanya gue tidur jam segini. Karena udah 2 hari tidak tidur, malam itu gue pingsan tepat jam 11 malam. Mencoba menghabiskan siang ini, gue buka browser Firefox dan langsung membuka game Losaga. Barangkali ada pesan dari messenger dari Roxy atau Rangga. Roxy, gue tunggu lo di Simpang 5 jam 2 siang. Lo berangkat dulu sendiri sampai Simpang 5. Gue yang antar ke cafe Boring Rice dari sono. Oke, gue jemput ke rumah lo. Najis. Lo udah gak pernah ngumpul mati sama kita 3 tahun ini. Jangan sampai lo gak datang. Dari cara menulis sepertinya dia marah. Wajar saja. Siapa yang gak marah jika diajak chat malah ditinggal lockout. Terdiam sejenak. Ku pikirkan undangan Roxy dan Rangga tadi malam. Riz, Coffee Boring Rice jam 2 siang. Hah? Gue bergumam sendiri seakan mengejek masa lalu gue di kafe itu. Kafe yang sudah seperti markas bagi Catstreeter. Kami berempat sering menghabiskan waktu di sana. Cerita, canda, tawa,
tempat penuh kenangan bagi kami berempat. Tiap hari tepat saat malam tiba, kami berempat selalu menghabiskan waktu di sana, ditemani dengan secangkir kopi cappuccino buatanmu. Seharga goceng yang menurut kami sudah harga yang pantas kami dapatkan untuk sekedar ngopi dan ngobrol di sana. Rangga yang selalu membawa laptopnya, Roxy yang menyibukkan diri dengan HP karena pacar-pacarnya. Wow, dia playboy guys. Reza dengan gitar kesayangannya yang selalu di bawah, dan gue yang selalu bercoloteh panjang lebar, mencoba mencari topik untuk dibicarakan. Sudah 3 tahun lamanya gue tidak kesana. Walau setelah gue, Roxy dan Rangga menyibukkan diri dengan dunia maya, kami berempat tetap menjalankan rutinitas ke kafe setiap hari. Sampai saat kami lulus SMP, rumah kita saling berjauhan dan Reza juga pindah ke Jakarta untuk meniti karirnya. Dan selama 2 tahun ini gue udah gak pernah ketemu langsung sama Roxy ataupun Rangga. Hanya sekedar chat lewat Facebook atau Losaga Messenger saja kami berkomunikasi, demi mengingat kenangan masa lalu. Walau sepanas apapun, mungkinkah kalau gue pergi saja ke kafe? Ayolah pergilah, ayo kita pergi. Maaf, saat ini visual novel ini lagi dalam proses pembuatan. Kami membutuhkan background artist dan heroine karakter artis. Juga masih membutuhkan anggota dalam pembuatan VNN. VNN itu maksudnya visual novel. Dan akan diarahkan atau tidak pada bulan sebelumnya. Oke, terima kasih. Kuputuskan untuk tidak pergi. Masa lalu hanyalah masa lalu. Gue sudah berubah, hidup gue hancur, sakit gue parah. Gak ada gunanya gue pergi ke sana. Terdiam sejenak mengamati status-status baru yang bermunculan di Facebook. 80% pengguna Facebook rata-rata menuliskan status dengan tulisan cinta. Jatuh cinta, diputusin pacar, ditembak seorang cowok atau cewek, cinta, jarak jauh, cinta monyet, cinta sesama jenis. What the heck? Hampir semuanya ada di Facebook, tiap hari, tiap jam, tiap detik. Cinta, pengalaman pahit yang gue rasakan saat SD. Cewek yang gue kencani ternyata hanya bermain-main. Mungkin itu orang bilang hanya cinta monyet, tapi trauma yang mendalam. Dilecehkan di depan kelas, diajak dan dimaki-maki oleh seluruh siswa sekolah. Akibat surat cinta gue terpanjang di papan pengalaman sekolah. Yang lebih mengenaskan, yang memasang adalah cewek yang gue kencani sendiri. Sakit, begitu sakitnya pengkhianatan dia. Pecahan seluruh siswa SD bukan hal-hal yang besar. Tawaran seluruh siswa sekolah berdering di telinga gue. Di tengah-tengah suara yang gemuruh, suara yang tidak asing dan tidak lain adalah pacar gue sendiri. Dengan kerasnya dia tertawa di tepat belakang gue. Dikhianati oleh yang dikasihi. Rentesan air mata tanpa sadar mengalir keluar membasahi pipi gue. Gue pejamkan mata, berharap segera meluapkan penangan pahit tersebut. Terdiam dalam kesunyian, gue pun tertidur. Ting tong, suara khas bunyi tanda ada pesan baru dari Messenger Losaga, membuat gue terbangun dengan kaget dari alam mimpi. Anak anjing, gak tahu diri bener lo ya. Udah gak dianggap kita sahabat lagi. Oke, fine. Gue juga capek kemarin nungguin lo dari jam 2 sampai jam 3. Gue lo N. Roxy telah loko dari Messenger. What the Kenapa itu manusia marah-marah gitu? Cuma karena gue gak datang sekali ini aja. Sekali. Gue teringat tentang message Roxy yang terakhir. Gue tunggu lo di simpang 5 jam 2. Oke. 2 tahun. Haha, gue sadar udah gak kumpul bareng mereka selama 2 tahun. Cih. Sekali lagi gue menghancurkan diri gue sendiri. Mereka adalah satu-satunya sahabat gue di bumi ini. Dan sekarang gue sendiri menghancurkan persahabatan kita. Bajingan. Gue banting layar LCD di hadapan CPU dan stabilizer. Dan karena emosi yang memuncak, tanpa sadar gue injak-injak layar LCD yang tadi berulang-ulang. Layar LCD yang gue injak pecah dan gue lupa kalau masih menyala. Alat listrik dari LCD stabilizer yang tempat di mana LCD itu jatuh mengalirkan laser ke tubuh gue. Sama sekali nggak bisa bergerak. Seperti ini akhir buat gue. Maafkan aku, ayah, ibu.
Maafkan gue Roxy, Rangga, Reza. Tolong jangan salahkan gue. Yang main visual novel yang mau bunuh gue. Yang buat juga mau bunuh gue. Orang yang buat gue men. Ryan hebat banget. Goodbye world, I'm ready. Hayes is dead by an electric shock of broken LCD. Super bad end. Thank you for watching lagi. Maaf kalau game masih payah, cause baru dibuat 1 minggu. Maaf, kami membutuhkan background artis dan heroine karakter artis. Juga masih membutuhkan anggota dalam pembuatan VN ini. VN itu maksudnya visual novel. Jika ingin bergabung hubungi Res di bla 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 bla. Terima kasih. Oke, itu akhir dari cerita visual novel dari Story of the Forgotten buatannya si siapa tadi? Ntar ada di description. Dan gua kasih linknya, downloadnya di description juga. Oke, makasih buat udah nonton ya. Bye.